Uang bisa jadi sahabat terbaik atau musuh paling berbahaya. Banyak orang percaya, semakin banyak uang, semakin bahagia hidup. Namun, kenyataannya, semakin banyak uang, justru semakin banyak kegelisahan yang datang. Lihatlah sekeliling kita. Ada orang sederhana, hidup pas-pasan, tapi bisa tersenyum tulus. Ada juga orang kaya raya, rumah megah, mobil mewah, tapi wajahnya murung, jiwanya kosong. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita yang menguasai uang, atau uang yang sedang menguasai kita? Mari kita jujur pada diri sendiri. Pernahkah Anda merasakan hal ini? Gaji baru saja cair, hati terasa lega. Namun, hanya beberapa hari, uang itu habis untuk cicilan, belanja, dan kebutuhan rumah tangga. Lalu dalam hati terlintas, andai gaji saya lebih besar, pasti hidup lebih tenang. Sekilas wajar, namun bila setiap bulan berulang dan rasa cukup tak pernah datang, itu tanda uang sudah memperbudak kita. Ketika seseorang dikuasai uang, ia bekerja bukan lagi karena cinta pekerjaan, tetapi karena takut kekurangan. Datang pagi, pulang larut malam, mengorbankan waktu bersama keluarga, mengabaikan kesehatan tubuh, namun tetap saja merasa kurang. Penghasilan bertambah, gaya hidup ikut naik. Akhirnya, hidup jadi lingkaran setan. Bekerja keras, lelah, uang habis, lalu merasa kurang lagi. Dan yang paling menyedihkan, ibadah pun terganggu. Sholat tergesa-gesa, pikiran tetap sibuk memikirkan target, cicilan, dan angka di rekening. Fenomena ini bukan hanya milik orang biasa, bahkan para miliarder dunia pun pernah mengalaminya. Adolf Merkel, orang terkaya ke-94 dunia, hartanya 12 miliar dolar. Namun ketika kalah dalam taruhan bisnis dan kehilangan sebagian besar hartanya, dia tidak sanggup menanggung tekanan dan mengakhiri hidupnya. Jesse Livermore, dijuluki The Great Bear of Wall Street, pernah jadi legenda saham, menghasilkan kekayaan luar biasa. Namun akhirnya jatuh dalam depresi dan bunuh diri. Ivar Kruger, sang match king di Eropa, kekayaannya melimpah, tapi hidupnya berakhir dengan cara yang sama. Mereka semua punya harta melimpah, namun ketika uang yang berkuasa, yang tersisa hanya kehampaan. Fenomena ini bukan hanya soal individu, bahkan bisa kita lihat pada level negara. Ada negara kaya, maju, modern, teknologi canggih. Tapi tingkat bunuh diri sangat tinggi. Jepang, Korea Selatan, Finlandia. Ekonomi mereka kuat, namun warganya banyak yang terjebak stres, kesepian, dan krisis makna hidup. Sebaliknya, ada negara miskin. Ekonominya lemah, infrastruktur terbatas, tapi warganya dikenal bahagia, suka tertawa, dan hidup penuh kebersamaan. Beberapa negara di Afrika, meski miskin, justru melaporkan tingkat kebahagiaan tinggi. Maka jelaslah, bukan uang yang menentukan bahagia atau tidaknya hidup, tapi hati dan cara kita memaknai kehidupan. Mengapa semua ini bisa terjadi? Karena sifat dasar manusia, tidak pernah puas. Ada pepatah Inggris berbunyi, "As goods increase, so do those who consume them. As money increases, so does consumption." Artinya, semakin banyak harta, semakin banyak pula yang diinginkan. Rasulullah SAW mengingatkan kita, bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, tetapi kaya adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang membuat hati tenang bukanlah jumlah harta, melainkan rasa cukup, qanaah. Perbedaannya jelas. Orang yang dikuasai uang, bekerja hanya demi gaji. Uangnya habis untuk konsumsi, gaya hidup, dan keinginan baru. Orang yang menguasai uang, bekerja dengan passion, bersyukur atas hasilnya, lalu membuat uang bekerja untuk dirinya. Uang itu seperti api. Ditungku, api bermanfaat. Tapi bila dibiarkan liar, ia membakar rumah. Anthony Robbins berkata, kekayaan sejati adalah ketika kita mampu memberi,
sebab di balik memberi ada sukacita. Sekarang mari berhenti sejenak. Apa yang bisa Anda syukuri hari ini meski sederhana? Siapa yang bisa Anda bahagiakan dengan rejeki Anda saat ini? Apakah uang yang Anda kejar membuat hidup semakin tenang atau justru semakin gelisah? Uang itu memang penting. Ia bisa membeli rumah, kendaraan, makanan, bahkan kenyamanan hidup. Tapi uang tidak bisa membeli ketenangan hati, tidak bisa membeli cinta sejati, tidak bisa membeli kebahagiaan yang murni. Karena itu, jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Gunakan uang hanya sebagai alat. Cintai pekerjaan Anda. Syukuri hasilnya. Biarkan uang bekerja untuk Anda. Bukan Anda yang bekerja hanya demi uang. Ingatlah, uang hanyalah kendaraan, bukan tujuan. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan kepada teman-teman Anda, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya.